supaya pintu-pintu rezeki kita itu dibukakan sama Allah, dimudahkan sama Allah rezeki kita, dan rezeki datang dari segala arah tanpa disangka-sangka. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di YouTube channel aku, Siti Khalillah. Alhamdulillah, kali ini aku mau sharing lagi ke teman-teman. Kali ini tentang menarik rezeki ya, dari ikhtiar langit atau dari jalur langit, teman-teman. Nah, ini biasanya teman-teman kita itu banyak banget yang ngencengin gitu loh, ngencengin ikhtiar langit untuk mengundang rezeki, untuk menarik rezeki, teman-teman. Nah, ada beberapa amalan yang perlu kita kerjakan ya, kita tingkatkan supaya pintu-pintu rezeki kita itu dibukakan sama Allah, dimudahkan sama Allah rezeki kita, dan rezeki datang dari segala arah tanpa disangka-sangka. Nah, teman-teman, kita perlu beberapa amalan ya. Yang pertama amalannya adalah membaca sholawat syajarutun nuqud. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah mengetahui sholawat syajarutun nuqud itu adalah sholawat pohon uang ya. Ini diijazahkan dari Habib Sagaf Mahdi. Jadi beliau itu memberikan ijazah untuk kita membaca sholawat syajarutun nuqud atau sholawat pohon uang itu sebanyak 400 kali setelah selesai sholat isya hingga menjelang fajar, hingga menjelang subuh, teman-teman. Dan bunyi bacaannya itu seperti ini, teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, seperti itu bacaannya ya. Ini dibaca 400 kali setelah selesai sholat isya hingga menjelang subuh. Dibaca boleh 400 kali sekali duduk, atau dicicil juga boleh, teman-teman. Atau bisa digunakan untuk zikir sehari-hari pun juga nggak masalah gitu ya. Setiap jalan kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, nggak apa-apa. Jadi terserah teman-teman. Nah, jadi sholawat syajarutun nuqud ini biasanya seolah-olah gitu ya, kata Habib, di depan rumah kita itu ada tumbuh pohon uang, seolah-olah kita punya pohon dan itu uang. Nah, pohon itu akan terus tumbuh dan akan terus mengalir, mencukupi segala kebutuhan hidup kita di dunia. Jadi aku saranin juga buat teman-teman untuk istiqomah membaca sholawat syajarutun nuqud ini supaya Allah mudahkan rezeki kita, Allah bukakan rezeki kita yang masih seret, Allah lancarkan, Allah berikan dari segala arah ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi istiqomahin aja setiap hari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat sunnah sebelum sholat subuh atau sholat qobliyah subuh. Teman-teman mungkin udah banyak yang tahu ya bahwa sholat sunnah qobliyah subuh ini pahalanya itu besar banget loh, teman-teman. Pahalanya itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ini benar-benar dahsyat banget, luar biasa banget kalau setiap hari kita istiqomah melaksanakan sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum sholat subuh ya. Jadi ketika azan subuh berkumandang, kita langsung buru-buru nih menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, teman-teman udah tahu niatnya sebanyak 2 rakaat ya, teman-teman. Terus setelah sholat sunnah qobliyah subuh dilanjutkan amalan yang ketiga, yaitu membaca tasbih malaikat. Jadi amalan yang ketiga adalah membaca tasbih malaikat atau zikir malaikat. Nah, ini malaikat dan Allah itu suka banget kalau kita membaca amalan ini, teman-teman. Bacaannya seperti ini, teman-teman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya. Jadi ini dibaca 100 kali setelah selesai sholat sunnah qobliyah subuh, teman-teman. Jadi praktekan, istiqomahin ya. Setelah azan subuh, kemudian kita menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian kita membaca tasbih malaikat sebanyak 100 kali ini. Nah, nanti kalau sudah dengar qomat, baru kita lanjutkan sholat subuh, teman-teman. Nah, jadi aku benar-benar saranin karena aku juga suka banget kalau momen di waktu subuh itu momen yang benar-benar menurut aku istimewa banget gitu loh. Banyak keberkahan, kemudian kita juga dalam kondisi yang fresh ya, dalam kondisi yang segar. Jadi kalau kita beribadah di waktu subuh itu benar-benar sangat
momennya tuh pas banget gitu loh teman-teman, untuk kita berdoa, untuk kita mengamalkan suatu amalan yang benar-benar akan menarik keberkahan rezeki, untuk kesehatan, ya semuanya pokoknya di waktu subuh itu benar-benar luar biasa. Jadi teman-teman jangan lewatkan momen dimana kita bisa menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh dan membaca zikir malaikat tadi, ya teman-teman. Kemudian yang keempat amalannya adalah sedekah subuh, teman-teman. Jadi kalau kita kepengen rezeki kita lancar, rezeki kita dibukakan sama Allah, ya ayo mulai sekarang kita istiqomah, kita rutin setiap hari bisa sedekah subuh di waktu subuh, ya teman-teman. Nah biasanya kita itu bingung nih, kita mau sedekahnya kemana gitu ya. Kalau kita pagi hari belum bisa keluar gitu ya, kita belum menemukan orang yang mau kita sedekahin, sekarang gampang banget, kita bisa sedekah di aplikasi kitabisa.com, teman-teman. Jadi ini juga disarankan oleh Ustadz Yusuf Mansur, kalau kita ingin rutin bersedekah ya kita bisa melalui aplikasi kitabisa.com. Teman-teman bisa download di Play Store, kemudian kalian bisa buka-buka ya. Sebelumnya kalian login dulu pakai akun email kalian, kemudian setelah itu kalian di sana bisa nih donasi ke panti asuhan atau ke bencana alam atau ke mana aja, semuanya tuh di sini sudah terangkum ya teman-teman, sudah banyak banget, terserah kalian mau pilih donasi kemana. Nah sebelumnya kalian harus isi kantong donasi dulu nih, kalian harus isi kantong donasi minimal 10.000. Nah kemudian kalian bisa donasi setiap hari itu minimal 1.000 rupiah loh teman-teman ya. Jadi jangan cuman 1.000, nggak usah dipikirin kayak gitu. Yang penting kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita niat sedekah ya untuk mencari keberkahan dari Allah, mencari ridhonya Allah, supaya rezeki kita lancar, hidup kita semakin dimudahkan, segala urusan kita sama Allah ya. Jadi kita jangan mikir cuman 1.000 ya. Kalau kita punya rezeki banyak lebih ya jangan cuma 1.000, boleh sampai 10.000, boleh 100.000. Jadi terserah kalian. Kalian bisa rutinkan setiap hari untuk sedekah di aplikasi kitabisa.com, karena kita butuh, kita nyari orang loh buat nerima sedekah kita gitu loh teman-teman. Kita juga bisa sedekah ke panti asuhan untuk buka puasa, atau ke ibu-ibu lansia yang membutuhkan dana untuk kebutuhan sehari-hari untuk berbuka puasa dan lain-lain. Itu banyak banget, terserah kalian. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah amalan sholat duha, teman-teman. Jadi sholat duha itu luar biasa banget keutamaannya, teman-teman. Kalau kita istiqomah setiap hari menjalankan ibadah sholat duha ya, Masya Allah, rezeki kita akan pelan-pelan dibuahkan sama Allah, rezeki kita akan dilipat gandakan sama Allah ya. Jadi mulai sekarang ayo rutinkan sholat duha minimal 2 rakaat, atau kalau biasanya, kalau aku tuh sukanya 4 rakaat, jadi 2 rakaat salam kemudian 2 rakaat lagi. Jadi teman-teman usahakan untuk setiap hari kita menjalankan ibadah sholat duha ya, karena rezeki itu kan kita nggak tahu ya Allah ngasihnya seberapa gitu ya. Jadi tugas kita adalah mengundang rezeki itu dengan amalan-amalan kita, dengan ikhtiar kita, ikhtiar jalur langit kita gitu loh teman-teman. Jadi melalui sholawat, baca sholawat, kemudian sholat sunnah, kemudian zikir-zikir yang mujarab, mustajab, untuk kita bisa mengundang rezeki gitu loh teman-teman. Termasuk dalam sholat duha. Setelah sholat duha itu ada doa yang benar-benar menurut aku itu luar biasa banget artinya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya, bacaan atau doa setelah selesai sholat duha. Jadi aku kasih tahu. Bacanya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fil sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'asaran fayasirhu wa in kana haraman fattahirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma'ataita ibadaka sholihin. Jadi artinya itu luar biasa banget. Jadi kita itu meminta sama Allah supaya ketika rezeki kita masih jauh, Allah dekatkan. Rezeki kita masih haram, Allah sucikan. Rezeki kita masih di atas langit, maka turunkan. Gitu teman-teman, artinya berkat waktu duha, berkat keagungan Allah, berkat kekuasaan Allah. Jadi semuanya kita bisa sampaikan ke Allah gitu ya, supaya
doa-doa kita mohon rezeki itu dimudahkan dan dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi beberapa amalan yang setiap hari aku lakukan, insya Allah. Kalau teman-teman, ayo sekarang dipraktekkan dan istiqomahin. Ya, bismillah, akan ada perubahan, akan ada pertolongan demi pertolongannya Allah kasih ke kita. Insya Allah rezeki kita lancar, insya Allah urusan kita akan mudah, ya. Dan kita akan semakin menambah keimanan kita, insya Allah teman-teman. Jadi praktekkan dan istiqomahin teman-teman, ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang sudah nonton. Aku akhiri, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.